Seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol, dungu. Jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah gitu. Jangan rusak rumah kita sendiri gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan masih mendengarkan pandangan dan juga pendapat dari Ibu Irma Suryani, sang Sri Kandi Indonesia, yang menjelaskan banyak hal, teman-teman. Utamanya Pak Prabowo yang akan berkunjung kurang lebih 10 hari di luar negeri, dan secara otomatis Mas Gibran yang akan memegang pucuk pimpinan yang ada di Indonesia. Banyak dari pembenci yang mendiskreditkan, yang menganggap enteng, yang mengatakan anak ingusan kepada Mas Gibran ya, dan menilai Mas Gibran tidak mampu memimpin Indonesia, teman-teman. Yaitu mereka lihat dari wawancara Mas Gibran ketika mengunjungi LRT yang beliau tidak bisa menjawab. Tapi ternyata Ibu Irma punya pandangan lain yang sangat luar biasa dan sangat objektif tentunya, teman-teman ya, tidak seperti para pembenci ini. Dan juga banyak hal yang dijelaskan oleh Ibu Irma terkait kriteria para pembenci yang hanya melihat dari sisi kebencian doang, para pembenci yang suka adu domba dan segala macam. Ibu Irma mengupas di video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada semacam test case ya buat Wapres Gibran pada saat nanti presiden kita berkunjung ke luar negeri. Ini agak lama tuh Kak Irma. Ada mungkin lebih kurang 10 hari. Dan secara otomatis menurut konstitusi memang pemerintahan dikendalikan oleh wakil presiden. Nah ini banyak orang yang berspekulasi nih Kak Irma. Wah, apa mungkin Wapres Gibran bisa nanti memimpin rapat kabinet dan seterusnya, sementara ngomong aja nggak bisa. Seperti itu kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh ya teman-teman pro demokrasi ini kan gitu loh. Nah sementara presiden sendiri percaya kok dengan wapresnya. Bagaimana Kak Irma? Sekarang saya tanya, ketika di debat bisa nggak dia ngomong? Bisa. Menurut saya dia bagus ngomong. Keren, makanya menang. Menurut saya dia bagus ngomongnya. Iya. Ya, walaupun Mahfud senior, Muhaimin senior, nggak kalah kok Gibran ngomong. Betul. Cara dia bicara, menyampaikan pendapat itu ya. Walaupun ada gayanya yang mungkin dia memang gaya anak muda, dari situ muda. Memang dia dengan gayanya begini itu kan sebenarnya dia untuk menarik anak muda. Jadi bukan ingin namanya tidak sopan ya. Memang dia ingin menampilkan diri dia sebagai anak muda, nggak juga dia harus menampilkan diri dia sebagai orang tua dong. Yang bijaksana. Kan justru ya kan? mau menarik milenial nih dia. Kak Irma sendiri yakin berarti ya bahwa once memang itu ditugaskan kepada Gibran selaku Wapres pada saat memang 10 hari mengendalikan pemerintah, itu Kak Irma yakin bahwa Gibran akan sanggup. Gibran itu pernah jadi wali kota Solo. Dan selama menjadi wali kota Solo, menurut saya nggak ada hal-hal yang krusial yang tidak bisa dia tangani menurut saya. Saya sering lihat itu dia bicara sama masyarakat, misalnya demo, dia didatengin sama dia. Setelah dijelasin, terus dia bilang, wes balik. Masa, wes udah saya jelasin ya. Nah, udah sekarang pulang. Itu ya ternyata orang itu pulang kok. Setelah dia menjelaskan itu orang itu mereka paham, kemudian pulang. Kalau misalnya dia menjelaskannya tidak baik, menurut saya nggak mungkin orang itu mau pulang gitu loh. Tetap aja ngotot di situ. Tapi orang-orang itu pulang gitu loh. Menurut saya dia bisa mempersuasi orang dengan baik. Justru ini menjadi semacam kesempatan buat Mas Gibran atau Mas Wapres kita ini untuk membuktikan diri atas tudingan-tudingan miring ya yang meragukan kompetensinya Wapres muda ini kan begitu Kak Irma. Kan Gibran ini didampingi oleh orang-orang pinter loh Bang. Kan ada pembantu presiden. Nggak harus dia kerja sendiri loh. Kalau soal pertanian dia tinggal manggil Menteri Pertanian dong. Nah ada satu hal yang lucu. Ketika dia menyidak LRT misalnya. Kemudian ketika ada yang nanya, Gibran manggil dong manajer LRT-nya untuk menjawab. Itu si pembenci mengatakan dia nggak bisa jawab. Seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol, dungu. Lah ya Gibran mana tahu dia soal LRT. Iya kan? Soal hitungan uang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada orang yang berkompeten di situ ya silakan jawab. Artinya sikap Wapres pada saat menjawab itu sudah benar. Oh, udah benar. Tolong jawab nih. Kan gitu. Karena dia yang bertanggung jawab. Bukan Gibran. Masa misalnya ada yang bertanya soal HAM.
Masa Gibran suruh jawab? Betul. Gitu ya. Nggak mungkin. Dia panggil dong ahlinya. Untuk apa? Pembantu presiden kalau itu nggak Iya. digunain gitu loh. Untuk apa digaji ya Kalau kan? semua harus presiden semua yang turun tangan ya nggak usah ada menteri, nggak usah ada wakil menteri, nggak usah ada staf khusus dan lain sebagainya, nggak perlu. Berarti publik tidak harus punya ekspektasi bahwa apakah itu presiden atau wakil presiden seolah semua persoalan harus bisa dijawab. Ekspektasinya terlalu tinggi dan naif juga barangkali ya Kak Irma ya. Naif, kalau menurut saya naif itu hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan saja, gitu kan? Kalau menurut saya wajar, misalnya Pak Prabowo wawancara, gitu kan, diwawancarai Pak Prabowo itu soal ini gimana? Terus Pak Prabowo bilang sini. Nah ini ada yang berhak nih menjawab. Apakah itu salah? Enggak, bukan berarti Pak Prabowo nggak bisa jawab. Tapi kalau soal angka-angka, misalnya soal apa namanya teknis, ya harus orang yang bersangkutan yang jawab. Policy baru ke Policy baru ke pejabatnya. presiden. Oke. Diteruskan apa nggak nih LRT? Nah itu Prabowo, Pak si Gibran boleh jawab tuh. Prabowo boleh jawab tuh. Iya, Gitu loh. iya. Kan gitu. Jadi memang atau mungkin begini Kak Irma, atau memang Mas Gibran selaku Wapres memang tidak diberikan izin barangkali oleh Presiden untuk mengeluarkan statement. Pokoknya dipantau aja, apapun laporannya nanti laporkan ke saya. Atau barangkali seperti itu Kak Irma. Saya kira nggak juga Nggak ya, begitu ya? tapi Gibran tahu menempatkan dirinya menurut saya. Oh, oke. Bukan nggak boleh. Saya yakin kok Pak Prabowo itu bukan orang yang diktator. Ya, dia juga mau dia menginginkan Gibran juga belajar, toh. Tanggung jawabin loh, kan gitu. Ya, dia pasti juga Pak Prabowo berani keluar negeri, meninggalkan itu ke Gibran, pasti dia percaya Gibran dong. Betul. Ya, dia percaya orang-orang yang mendampingi Gibran itu dia pasti yakin banget gitu. Nah, ini mau diadu domba lagi, udah cukup, enough. Udah cukup lah. Ya. Dan sebenarnya yang perlu kita sadarkan kalau menggunakan diksi sadarkan adalah ruang publik ini Kak Irma, ya kan? Bagaimana supaya apapun yang muncul di ruang publik ya, itu tentunya lewat televisi, ya, lewat media sosial, ya kan? Karena memang informasi filternya kan nggak ada. Ya Gini Bang, mohon maaf ya Bang, saya kemarin sempat juga mengkritisi media. Saya bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Iya. Apa? Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali Kak Irma. Nah itu dia. Jadikan yang namanya media itu kan jendela dunia, Iya. ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat, kan itu. Ya. Tapi kalau tujuannya kemudian hanya sekedar rating, rusak negara. Kalau sosmed itu jumlah penonton ya. Rusak negara ini. Iya, Bang. iya. Rusak kalau menurut saya. Oh. Jadi sudah benar ketika Pak Prabowo bilang ini media nih kita catat ya, gitu kan. Ini yang ini itu menurut saya udah benar. Karena memang harus ada pembenahan. Iya. Itu sudah harus ada pembenahan. Gitu. Jangan sekedar mencari rating. Jangankan media, partai politik aja saya kritisi kok. Jangan cuman cari kursi, tapi cari caleg yang memang berkualitas, kan gitu. Betul, jangan yang Sama, bermasalah ya media kan. juga harus yang berkualitas lah. Jadi Kak Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa Ya. seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Nggak ada keraguan sedikit pun Nggak. Kak Irma. Enggak. Bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya. Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi? Coba saya tanya. Nggak ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak. Gitu. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini, ya persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu. Kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech. Gitu loh. Jangan dengan ujaran kebencian, Ya. jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah gitu.
Jangan rusak rumah kita sendiri gitu loh. Ayo kita bertarung, nggak apa-apa. Kan kontestasi itu kan bertarung, Bang. Ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan? Justru ini masa depan yang bagus. Nasdem 10 tahun bersama Jokowi. Iya. PDIP 9 tahun bersama Jokowi. Oh, ada diskon 1 tahun. Loh, iya dong. Setahun setelah itu kan mulai tidak harmonis. Iya, iya. Tapi kan Nasdem walaupun kami kemudian mendukung Anies, tapi kami masih tegak lurus, masih bersama dengan Jokowi sampai dengan selesai masa tugasnya. Kalaupun ada hal-hal yang kadang kompak, kadang nggak kompak, itu hal yang biasa dalam politik. iya, iya. Kan nggak harus selalu seiring sejalan. Dan lebih patennya lagi Kak Irma, setelah kabinet baru terbentuk, walaupun pada saat Pilpres berbeda, ya kan? Tapi Pak Surya Paloh tetap mendukung. Karena Termasuk Muhaimin Iskandar sendiri dari PKB. Karena Bang Surya itu mengajarkan kami dahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kita sebagai partai politik. Itu yang disampaikan Bang Surya. Untuk apa ada partai politik kita kalau kemudian negara ini hancur? Betul. Bang Surya itu ngomong seperti itu. Luar biasa Pak Surya Jadi Paloh ya. apalagi yang mau kita omongin gitu? Iya, iya, iya. Ketika ada orang kemudian ngomong, kenapa Bang Surya nggak ngambil menteri? Oh ini pasti 2 kaki. Oh nggak begitu. Kami ini tahu malu, tahu diri. Iya, iya, iya. Ya kita nggak ikut berdarah-darah, bahkan kita kemarin Jadi lawan kan? menjadi kompetitornya. Iya. Bersaing. Padahal kan ditawarkan Pak Prabowo juga. Ditawarkan. Tapi Pak Surya menolak ya. Bukan menolak, tidak mau membebani. Iya, iya. Karena kami dulu tidak ikut mendukung. Ya, Gitu ya. ya. Tapi kita tetap berada di gerbongnya Pak Prabowo dengan 69 kursi di DPR. Semuanya kami serahkan untuk mendukung Pak Prabowo. Keren kan? Keren. Keren Nah, banget. Kak Irma. Keren banget. Sekarang terakhir nih Kak Irma, saya mau masuk ke bidang kerja Kak Irma di Komisi 9, Ya. kan? Di Depnaker ya, Depnaker tadi kesehatan dan seterusnya. Nah, yang menjadi PR masalah ketenaga kerjaan ya kan, masalah kesehatan itu kan memang banyak Kak Irma. Sekarang kan kita melihat pengangguran juga menjadi perhatian yang serius ya kan. Nah, kemudian juga menurunnya jumlah kelas menengah itu kan dampak dari pengangguran kan begitu. Nah, dengan kementerian yang baru ya kan, Yasirli ini dan wamennya teman Kak Irma, Noel kan gitu. Nah, dari pertemuan pertama kemarin pada saat rapat perkenalan dengan Komisi 9, Kak Irma optimis nggak bahwa kementerian ini kayaknya benar-benar hasil akmilnya kayaknya kerasa nih gitu. Jadi gini, saya sebenarnya memberikan apresiasi Iya, ya iya. Pak Yasirli. Iya. Dalam paparannya sudah mulai tidak copy paste. Oh, iya, iya. Beliau sudah mulai mengatakan apa yang target yang akan mereka capai dan jalannya ini. Gitu. Ada roadmapnya ada, peta jalannya ada, disampaikan kepada kita. Nah, dia bilang soal pendidikan vokasi. Iya. Pendidikan vokasi itu penting sekali Bang bagi orang-orang anak muda Indonesia yang tidak beruntung mendapatkan pendidikan formal, ya kan? Misalnya dia anak SMP, kita didik di pendidikan vokasi. Dia cuma tamat SD, tapi berbadan sehat. Kita didik di pendidikan vokasi. Nah, seperti Filipina, ya kan? Kita ini kan kalah dengan Filipina karena soal skill dan komunikasi. Betul. Nah, Filipina fokus di situ. Apa yang bisa dilakukan Filipina dibanding Indonesia yang luasnya seluas ini dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang luar biasa? Kok kita kalah sama Filipina? Ya kan? Nah, makanya saya kemarin senang tuh waktu beliau mengatakan soal pendidikan vokasi. Nah, saya sejalan dengan pikiran saya. Pendidikan vokasinya difokuskan. Dijuruskan ya, difokuskan ke 2 hal, skill sama komunikasi. Dari situ akan terbuka yang namanya kebutuhan pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Ya, kalau pasar tenaga kerja nasional dan internasional ini
terpenuhi, maka bonus demografi kita nggak akan mubazir. Oh, itu sudah sampai dihitung oleh Menaker yang baru ini ya? Dia menyampaikan, tapi roadmap-nya sudah ada, Iya. tapi belum didetail. Oh, oke. Iya. Saya mendetail kemarin, menyampaikan ke beliau. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya bilang pemenuhan lapangan pekerja nasional dan internasional ini akan terpenuhi. Maka bukan tidak mungkin devisa kita akan naik tuh. Karena kan Filipina devisanya dari sana. Iya. Nah, satu, peningkatan devisa negara akan tercapai. Iya. Dampaknya nih, pendidikan vokasi ini. Yang kedua, pengangguran pasti menurun. Tingkat kemiskinan juga pasti menurun. Jadi arahnya seperti Kalau itu. difokuskan ya, difokuskan. Ditambah lagi dengan programnya Pak Prabowo. Dengan memberikan makan siang Gratis. bergizi nih kepada anak-anak Sekolah. SD, SMP, SMA ini. Kan luar biasa. Ini program ini luar biasa. Ya, itu kan juga di bawah koordinasi mitra kerja KRMA juga kan, Badan Gizi Nasional itu. Prabowo ini ya. Makanya saya terus terang ini saya dukung penuh ini yang program makan siang gratis ini. Karena apa? Karena Jepang melakukan ini. Oh, Jepang pun melakukan Iya, itu. tetapi Jepang hanya SD sampai SMP. Oke. Nah, SMP pun nggak seluruhnya. Kalau SD seluruhnya, tapi SMP nggak seluruhnya. Iya. Kenapa nggak seluruhnya? Saya dapatkan informasi itu. Kenapa nggak seluruhnya? Karena sebagian anaknya yang orang-orang kaya itu ngiur ke sekolah iuran gitu untuk ya. cateringnya, gitu. Nah, yang nggak mampu ini, yang dianggap tidak ini, semuanya dibayarin pemerintah. Tapi bagi sekolah-sekolah yang mampu ini, mereka orang tuanya ngiur catering sekolah. Nah, kita dari SD, SMP, SMA ditambah lagi dengan ibu hamil sampai anak lahir berumur 2 tahun dengan anggaran penurunan stunting. Gila nggak sih bangsa ini? Hebat bangsa ini loh. Luar biasa ya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa, pandangan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani terkait dengan kepemimpinan Mas Gibran Rakabuming Raka dan bagaimana Ibu Irma melihat performa Mas Gibran ketika debat Capres, ketika beliau menjadi wali kota, dan ketika beliau menjalankan tugas-tugas sebagai kepala pemerintahan, teman-teman. Sangat berbeda dari pandangan para pembenci yang selalu mendiskreditkan, selalu merendahkan, selalu tidak mempercayai Mas Gibran Rakabuming Raka. Padahal kan Mas Gibran ya mantan wali kota, teman-teman, tahu tentang pemerintahan, birokrasi dan segala macam. Malah para pembenci ini yang belum pernah memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan malah terlalu banyak omon-omon gitu, terlalu banyak merendahkan. Dia tidak ngerti kepemerintahan tapi selalu omon-omon gitu, selalu merendahkan Mas Gibran. Ini kan tidak sejalan gitu dengan pikiran mereka, teman-teman. Hanya mengamati dari luar, kemudian omon-omon, mengadu domba, mencaci maki, ujaran kebencian dan lain-lain. Ini kan tidak baik untuk pendidikan politik bangsa kita, teman-teman. Seorang kepala negara, wakil presiden terus direndahkan, terus dilontarkan kalimat-kalimat negatif, kan gak etis, teman-teman. Dan bagaimana tadi Ibu Irma menjelaskan tentang tenaga kerja, tentang bagaimana pengangguran bisa dikurangi, kemiskinan bisa ditekan dan segala macam. Ini kan sangat luar biasa. Ternyata Pak Menteri dan Wakil Menterinya sudah menyiapkan roadmap yang jelas, cuma belum didetailkan, teman-teman. Dan bagaimana Ibu Irma menjelaskan tentang bagusnya dan kerennya program makan gratis dari Bapak Prabowo Subianto. Memang ini sepertinya program makan gratis ini sampai detik ini, teman-teman ya, saya tidak pernah lagi melihat ada yang mencaci maki, ada yang mencibir. Berbeda dengan waktu kampanye kemarin, banyak sekali yang mencibir, banyak sekali yang merendahkan program makan gratis. Katanya ya kita nggak butuh makan gratis, kita butuh pendidikan dan segala macam. Padahal kan kalau pendidikan kita bagus tapi tidak dibekali dengan sumber daya manusia yang mumpuni, ya sama aja, teman-teman. Sumber daya manusia yang kita perbaiki, pendidikan diperbaiki, baru bisa jalan. Dan bagaimana pendidikan vokasi sangat penting untuk bangsa kita dengan menyiapkan tenaga-tenaga kerja nasional dan internasional, ini kan sangat luar biasa. Dan saya salut dan hormat kepada Ibu Irma yang selalu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.